Selamat pagi semuanya. Sekarang kita masuk di pembahasan variabel ya dengan Director sini ya. Jadi Director ini adalah program untuk membuat flowchart. Seperti biasa terdiri dari start dan end, kemudian diikuti dengan prosesnya. Prosesnya biasa simbol persegi ini adalah proses bisa menjumlahkan, mengurangkan dan sebagainya. Ini input untuk memasukkan data, output tampilan ke layar, seleksi dengan loop. Ya, kita mulai saja sekarangnya. Misalnya saya mau menjumlahkan dua buah bilangan, berarti saya tinggal ambil variabel input. Ingat tanda plus, kita tinggal klik. Misalnya apa yang kita mau tampilkan di layar ini, kita ambil dengan tanda petik 2. Misalnya nilai A ya, berarti A sama dengan. Kemudian nilai A yang akan dia ditampilkan ke layar itu akan dia simpan ke suatu variabel. Jadi variabel itu adalah nilai sesuatu yang akan menampung nilai input dari seorang user. Ingat tata cara penamaan variabel kita sudah belajar, tidak harus dimulai dengan huruf, tidak bisa mengandung spesial karakter. Jadi misalnya kita tulis 4A, pada saat kita jalankan ini salah. Kenapa? Karena harus dimulai dengan huruf, ini angka, tidak bisa ya. Misalnya nilai A itu bisa, tidak bisa juga spesial karakter, misalnya A kurang A, itu ada tanda kurangnya, tidak bisa. Jadi tetap berlaku penamaan variabel. Jadi misalnya saya tidak harus A ya, bisa panjang, tidak apa-apa. Tinggal dan kemudian kita tambahkan lagi variabel karena kita mau menjumlahkan dua buah bilangan. Berarti ini kita mau beritahu dia inputan nilai B sama dengan, kita ambil dengan nilai B. Untuk director ini huruf besar dengan huruf kecil itu dianggap sama. Jadi misalnya nama variabelnya B huruf kecil, itu nanti saya bisa di program tulis B huruf besar. Ini ya, kalian lihat ya. A huruf besar saya sengaja, B-nya huruf kecil. Kemudian kita mau tanda simbol proses. Kita mau menjumlahkan ya. Berarti C tidak lain daripada A ditambah dengan B. Ingat, begitu tadi kan A-nya huruf besar ya. Kalian lihat dulu, begitu saya A, di sini kan ada huruf besar. Kalau saya huruf kecil itu dianggap sama, tapi tidak semua program begitu ya, ada yang membedakan huruf besar dengan huruf kecil. Jadi kalian harus hati-hati. Kemudian kita outputnya. Outputnya itu kita mau mencetak nilai C-nya ya, berarti total jumlah misalnya sama dengan apa yang kita mau update. Kita yang tulis di layar kita update dengan tanda petik 2, kemudian kalau kita update dengan tanda tambah, ini isi dari variabel ya, misalnya C, berarti dia bukan tulis C tetapi isi dari nilai C. Sudah itu kita jalankan, nilai A misalnya 10, kita okekan saja. Nilai B itu adalah misalnya 5, begitu kita okekan maka dia total jumlahnya itu adalah 15. Mudah kan? Bagaimana kalau total jumlah? Saya tidak mau tulis total jumlah, tapi saya mau tulis misalnya kayak tadi inputan 10, 5, berarti dia 10 tambah 5 sama dengan 15. Bagaimana caranya? Misalnya saya tidak usah hapus ini ya, saya tinggal tambah outputnya lagi di bawah. Berarti kita mau nilai A. Kalau saya update, kalau di awal kita tinggal A, kemudian semua, berarti kalau saya tulis A, berarti isi dari variabel A. Saya update dengan tanda tambah, kemudian kita mau tanda tambah, berarti ambil tanda petik 2 ya, tambah. Hubungannya itu kita selalu pakai tambah ya, di Raptor, di pemrograman lain beda-beda. Kemudian nilai dari B sama dengan, berarti saya update lagi dengan tambah, akan ada kata sama dengannya. Kemudian sudah sama dengan nilai dari C, berarti tambah C. Kita tinggal dan kita coba jalankan. Misalnya anggaplah 10, 5, maka kalian lihat ini.
Di sini tuh total jumlahnya, yang ini ya total jumlahnya 15, yang di sini itu sesuai dengan yang kita inginkan, 10 tambah 5, 15. Ini berapapun kita input, dia akan sesuaikannya. Misalnya anggaplah 8, 9, berapa sih? Oh, ternyata total jumlahnya itu adalah 17, itu diperoleh dari 8 tambah 9 sama dengan 17. Jelas ya? Biasa ulang yang kita mau tampilkan ke layar, kita apit dengan tanda petik 2. Kalau isi variabel tinggal tambah. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini selain input, output ada looping. Looping atau ini saya hapus saja ya. Looping atau perulangan ya. Kita di sini otomatis sudah ada di sini yes dengan di sini no. Kita deteksi apakah A lebih besar dari B. Jika dia lebih besar dari B, dia selesai. Kalau tidak, maka dia akan mencetak nilai A sampai dengan B. Berarti kita output, kita mau tampilkan cetakannya. Berarti di sini kita mau mencetak nilai A saja. Kemudian ingat kalau kita di looping kita butuh stepnya atau langkah-langkah perulangannya ya, perulangan stepnya itu beda-beda berapa. Jadi kita masuk di proses. Prosesnya itu misalnya tidak lain daripada kita set A itu adalah kalau dia bukan lebih besar, berarti dia pasti lebih kecil ya, kita tambah-tambah 1. Berarti ini adalah prosesnya, kita mau mengulang dari variabel A naik-naik 1 sampai dengan variabel B. 14, 10, 20 nilai B-nya. Dia deteksi apakah A lebih besar dari B. A tadi 10, B-nya 20, berarti tidak ya. Maka dia akan ulang-ulang sebanyak berapa kali? Karena kita tambah-tambah 1, berarti dia akan menampilkan sampai sebanyak 20 kali. Kalian lihat ini dari nilai 10 sampai 20. Kalau kalian mau beda-beda 2, misalnya dalam soal bilangan ganjil yang mulai dari 1 sampai dengan sekian. Oh, berarti kalian tinggal di sini tuh bukan tambah 1 tetapi tambah 2, berarti dia beda-beda 2. Nilai A anggaplah 1 sampai nilai B 10. Oke. Kita lihat, maka dia akan menampilkan ini ya, bilangan ganjil. Dari 1 sampai dengan yang kurang dari 10. Kita tinggal clear. Begitu juga kalau kita input lebih besar, dia langsung keluar. Karena ini ya, memenuhi syarat misalnya 10. Kemudian 3. Berarti B-nya itu lebih besar daripada A. Dia langsung selesai ya. Oke, sampai sini tidak menjadi masalah ya untuk loop, jelas ya. Oke, kita sekarang masuk di seleksi. Ini juga sudah ada yes dengan no. Misalnya kita mau deteksi antara A dan B ini yang mana sih lebih besar? A lebih besar dari B. Apakah A lebih besar dari B? Kalau dia lebih besar, maka kita tinggal tampilkan di layar bahwa nilai terbesar adalah nilai A karena A lebih besar dari B. Kalau tidak, pasti nilai terbesar itu adalah B. Nilai terbesar adalah kita tinggal plus B. Ingat plus itu berarti dia mengambil isi nilainya ya. Begitu saya jalankan. Nilai A itu adalah 10, nilai B itu 8, maka nilai terbesarnya itu adalah ini ya. Nilai terbesar itu adalah 10. Tinggal di-clearkan.
kita jalankan ulang. Tadi 4, kemudian dengan 8, maka nilai terbesar itu adalah 8. Bisa ya? Jadi saya rasa tidak terlalu susah. Untuk call ini dia berlaku di prosedur dan function. Nanti kita akan jelaskan berikutnya ya. Oke. Sekarang ada di tugasmu itu ada yang bertanya. Jadi dia semacam begini ya. Ada yang bertanya, Ibu, apa maksudnya itu ya? Jadi kalau ada pertanyaan, jadi kayak gini ya, ada yang dia pakai link dengan yang dia tulis teks. Ini bedanya apa? Kalau dia pakai link gini, saya harus memeriksa di dalam Classroom Karisma. Saya update, kemudian saya biasanya kan saya ini ya, saya akan mencari yang cepat, oh ternyata tidak ada, itu setengah mati, berarti saya harus menonton sepanjang video ini. Beda kalau misalnya kalian posting kayak gini ya, saya tinggal copy, setelah itu saya buka di YouTube. Di YouTube kan ada fasilitas untuk mempercepat, jadi saya bisa menonton secara cepat ya. Karena bayangkan kalau saya harus memeriksa dengan lambat, jadi misalnya 5 menit ini saya percepat 2 kali, berarti saya tinggal tonton ya 2,5 menit semacam itu ya. Makanya saya bilang jangan pakai link, tetapi harus pakai teks saja, supaya maksudnya kayak gitu. Oke, sampai di sini bisa ya. Okay, see you next time. Thank you.